Dua-duanya ini dilakukan bersamaan. Jadi bukan disuruh untuk memilih, tapi dua-duanya dilaksanakan bersama. Begitu ya. Yang pertama adalah klasikal harian. Apa yang pertama? Klasikal harian. Oke, kemudian yang kedua klasikal evaluasi. Apa yang kedua? Klasikal evaluasi. Baik, coba kita ulang lagi. Ada berapa model pembelajaran Kaifa Tusolli? Dua. Satu? Klasikal harian. Dua? Klasikal evaluasi. Klasikal evaluasi. Nah, apakah itu klasikal harian? Klasikal harian adalah model pembelajaran klasikal yang dilakukan bersama setiap hari, fokus pada hafalan materi sekaligus pembiasaan bagi siswa. Jadi klasikal harian kuncinya adalah dilakukan bersama setiap hari. Fokusnya apa? Hafalan materi dan pembiasaan bagi siswa atau bagi santri. Nah, sedangkan klasikal evaluasi adalah model pembelajaran klasikal yang dilakukan bersama setiap 1 pekan sekali. Nah, ini ya kata kuncinya ya, 1 pekan sekali. Fokus pada pendalaman materi, praktek fikih dan evaluasi. Oke, coba kita simpulkan bersama Ustaz-Ustazah. Jadi kalau klasikal harian itu dilakukan setiap hari secara bersama-sama, tapi tidak ada evaluasi. Ya. Sedangkan klasikal evaluasi adalah dilakukan 1 minggu sekali. Berapa kali? 1 minggu sekali. Nah, di dalamnya langsung ada evaluasinya. Oke, apa itu evaluasi? Menilai, benar, gitu ya. Jadi ketika klasikal evaluasi ini dilakukan 1 pekan sekali dan langsung diambil nilainya. Jadi seperti ini Ustaz-Ustazah, katakanlah di lembaga kita ada 4 kali tatap muka. Ini kami mencontohkan untuk lembaga non formal ya, TPI, TPA, rumah Quran, pondok pesantren dan sebagainya. Kalau dalam sistem ummi, waktu pembelajarannya ada berapa menit? 90 menit. Yang 60 menit untuk belajar ummi, yang 30 menit adalah materi tambahan. Masih ingat? Masih. Nah, 30 menit materi tambahan itu diisi apa saja? Doa harian, murojaah surat, hadis, apalagi akidah, akhlak, sholat, wudhu dan sebagainya. Nah, nanti jika Ustaz-Ustazah menerapkan pembelajaran Kaifa Tusolli di lembaganya tadi ya, untuk lembaga non formal, nah berarti klasikal harian ini masuk ke dalam waktu 30 menit. Paham Ustazah? Jadi 30 menit itu anak-anak diajak bersama menghafalkan pasal Kaifa Tusolli. Nah, contohnya Ustazah, dalam 1 minggu ada 4 kali tatap muka. Ya, berarti di hari pertama, kedua, ketiga ini dilakukan bersama klasikal harian. Sedangkan nanti di hari keempatnya anak-anak masuk ke klasikal evaluasi. Bisa dipahami Ustazah? Bisa. Berarti model pembelajaran Kaifa Tusolli ada berapa? Sebutkan. Klasikal harian, klasikal evaluasi. Oke, kalau klasikal harian dilakukan kapan? Setiap hari. Ini maksudnya setiap hari pembelajaran ya. Setiap hari pembelajaran. Fokusnya apa? Hafalan materi dan pembiasaan bagi siswa. Apakah di klasikal harian ada evaluasi? Tidak ada. Oke, nah untuk klasikal evaluasi dilakukan kapan?
satu pekan sekali. Nah, fokusnya apa? Pendalaman materi, praktek pilih dan evaluasi. Jadi anak-anak dinilai. Begitu ya, saudara. Nah, ini bagi lembaga non formal, TPA, TPQ, Rumah Quran yang memang dari Umi Foundation ditetapkan ada waktu 30 menit untuk materi tambahan. Nah, materi tambahannya kita isi dengan kaifa usolli. Nah, sedangkan untuk lembaga formal bagaimana? Apakah tidak ada klasikal harian? Ada atau tidak? Ada, saudara. Nah, kapan waktunya? Memanfaatkan waktu 10 menit sebelum sholat duha, 10 menit sebelum sholat zuhur, 10 menit sebelum sholat asar. Begitu ya, saudara. Jadi untuk lembaga formal kita memanfaatkan waktu ketika tadi waktu-waktu sholat tadi ya, sebelum sholat duha, sebelum sholat zuhur, sebelum sholat asar. Nah, kita gunakan untuk klasikal harian. Ingat, di klasikal harian fokusnya hanya pada hafalan materi. Jadi anak-anak diajak ngoceh aja bersama, menghafal bersama pasal berapa itu. Seperti itu ya, tanpa ada evaluasi. Baik, saudara, untuk lembaga formal, apakah ada klasikal harian? Ada. Kapan? Luar biasa. Gitu ya, saudara. Oke, nah selanjutnya adalah pembagian waktu. Nah, sebelumnya kita ke 7 tahapan dulu. Coba masih ingat 7 tahapan pembelajaran? 1. Pembukaan. 3. Penanaman konsep. 4. 5. Latihan atau keterampilan. 6. 7. Masya Allah, lulus sertifikasi semuanya. Oke, ini ya. Ini di Tartil Metode Umi juga sudah pernah disampaikan ya. Jadi tetap di Kaifatus Sholih juga ada 7 tahapan mengajar. Yang pertama adalah pembukaan. Apa itu pembukaan? Isinya apa? Salam, tanya kabar, doa. Yang kedua, apersepsi. Apa itu apersepsi? Murojaah atau mengulang materi yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga, penanaman konsep. Benar, menanamkan materi baru. Pemahaman konsep. Memahamkan materi baru. Benar. Keterampilan atau latihan. Menerampilkan materi baru. Evaluasi. Menilai. Benar. 7. Penutup isinya apa? Drill materi hari ini, nasihat, doa, salam. Itu ya, insya Allah sudah kita lakukan di pembelajaran Tartil Umi. Oke, selanjutnya saudara, pembagian waktu dalam klasikal harian 30 menit. Oke, silakan diikuti waktunya. 2, 2, 5, 3 bersama. 2, 2, 5, 3. Sekali lagi. 2, 2, 5, 3. 2 menit untuk apa? Pembukaan. Isinya apa? Salam, tanya kabar, doa. Nah, tanya kabarnya menggunakan 4P. Apa itu 4P? 4P adalah 4 pertanyaan. Ya, apa saja pertanyaannya? 1. Bagaimana kabarnya hari ini? 2. Untuk apa kita di sini? 3. Kaifatus sholli. Benar. 4. Moto kaifatus sholli. Gitu ya, saudara. Jadi ketika mengajarkan kaifatus sholli, bertanyanya dengan menggunakan 4P, 4 pertanyaan. Kemudian setelah itu doa. Doanya dibuka dengan surat Al-Fatihah dan doa pembuka kaifatus sholli yang tadi kita baca setelah dzikir jama'i. Nah, itu adalah doa pembuka kaifatus sholli. Kemudian 25 menit
Kegiatannya adalah klasikal. Tahapannya apa saja? Apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, dan keterampilan. Ingat, di klasikal harian tidak ada evaluasi. Jadi di klasikal tahapannya cukup sampai apa? Keterampilan. Kemudian 3 menit yang terakhir adalah penutup, ditutup dengan doa kaifatus sholli atau doa kafaratul majlis. Gitu ya. Baik, coba satu-satu pembagian waktu dalam 30 menit. 2, 5, 3. 2 menit untuk apa? Pembukaan. Kegiatannya apa? Pembukaan. Isinya apa? Salam, tanya kabar, surat Al-Fatihah. Tanya kabarnya dengan berapa pertanyaan? 4. Apa saja itu? Bagaimana Kabar hari ini? Untuk apa kita di sini? Kaifatus sholli? Moto. Kaifatus sholli. Oke, kemudian selanjutnya doanya membaca apa? Surat Al-Fatihah dan doa pembuka kaifatus sholli. 25 menit kegiatannya apa? Klasikal. Tahapannya apa? Apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, dan keterampilan. 3 menit yang terakhir kegiatan apa? Penutup. Nah, langsung saja ditutup dengan doa. Bisa dipahami satu-satu? Bisa. Oke. Kita lanjutkan ke pembagian waktu dalam klasikal evaluasi. 60 menit. Jadi untuk klasikal evaluasi waktunya butuh berapa? 60 menit. Benar, pembagian waktunya 5, 30, 25. Bersama 5, 30, 25. Sekali lagi 5, 30, 25. Baik, 5 menit pertama adalah kegiatan pembukaan. Isinya apa? Salam, tanya kabar, doa. Tanya kabarnya dengan berapa pertanyaan? 4. Kemudian berdoanya menggunakan doa pembuka apa? Kaifatus sholli. Oke, kemudian 30 menit selanjutnya kegiatannya adalah klasikal. Tahapannya apa? Apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan atau latihan. Nah, selanjutnya 20 menit kegiatannya apa? Evaluasi. Ingat, evaluasi itu adalah menilai. Maka kegiatannya apa? Anak-anak setor hafalan kepada gurunya. Gitu ya. Oke, kemudian 5 menit yang terakhir adalah kegiatannya penutup. Isinya apa? Nah, ini kurang lengkap ya saudara, kita lengkapi. Tidak hanya doa penutup, apa saja? Drill materi hari ini, nasihat, doa, salam. Nah, seperti biasa yang kita lakukan di kelas Umi 60 menit. Jadi sama, kegiatan penutupnya isinya apa saja? Drill materi hari ini, nasihat, doa, salam. Oke, coba Ustaz untuk klasikal evaluasi waktunya berapa? 30. Waktunya berapa menit? 60 menit. Coba sebutkan pembagian waktu dalam 60 menit. 5, 30, 25. 5 menit kegiatan apa? Pembukaan. Isinya apa? Salam, tanya kabar, surat Al-Fatihah. Tanya kabarnya dengan 4P. Apa saja itu? Kabar hari ini. Untuk apa di sini? Kaifatus sholli, moto. Luar biasa. Selanjutnya doa ya, surat Al-Fatihah dan doa pembuka kaifatus sholli. 30 menit kegiatan apa? Klasikal. Tahapannya apa? Persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan. Oke, 20 menit kegiatan apa? Isinya apa? Oke, 5 menit terakhir kegiatan apa? Isinya apa? Luar biasa. Bisa dipahami ya saudara? Bisa. Baik, alhamdulillah. Agar kita semakin paham ya saudara mengenai kegiatan dan juga tahapan dalam pembelajaran 60 menit
Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, baik, tadi yang pertama adalah pembukaan. Isinya apa? Tanya kabar. Ih, aku rada geser dini aku video. Nah, ini saya tata lang. Nah, video ya Bu. Hariannya adalah di pasal 1. Nah, pasal 1 itu kan ada 7 poin ya, 1 sampai 7 itu ya. Nah, maka ketika klasikal harian pasal 1 yang 7 poin ini diulang-ulang terus selama klasikal harian, selama 3 hari tadi. Nah, hari keempatnya tinggal evaluasi. Tapi sebelum dievaluasi tetap kita tanamkan lagi, karena kan bisa jadi Ustaz-Ustazah kalau klasikal itu barangkali ada yang kurang paham, karena tadi klasikal bisa jadi kurang menyimak sehingga kurang paham. Nah, maka tetap ditanamkan lagi. Tapi yang mana? Ya tadi yang target pasal 1 tadi. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, tapi Ustaz-Ustazah, biasanya kalau untuk klasikal evaluasi targetnya itu adalah target kelas, begitu ya Ustazah ya. Sedangkan klasikal harian itu adalah target umum. Contohnya tadi kan anak-anak di SDIT Al-Madi. Amin. Di SDIT kan. SDIT Al-Madi ini menggunakan Kaifatus Sholli dengan klasikal hariannya itu 10 menit sebelum sholat duha, 10 menit sebelum sholat duhur, 10 menit sebelum sholat asar, gitu ya saudara. Nah, ini klasikal hariannya secara umum. Jadi anak-anak semua sudah kumpul di masjid, terus diajak menghafal bersama. Nah, bisa jadi untuk klasikal harian ini targetnya adalah target secara umum. Contohnya di klasikal harian kita sudah sampai pasal 5 takbiratul ihram. Nah, ternyata ketika masuk ke kelasnya yang hari keempat itu klasikal evaluasi, ternyata bagi adik-adik yang kelas 1 itu targetnya belum bisa memenuhi pasal 5. Ternyata baru bisa hafal pasal 1 atau 2 katakan. Bagaimana? Ya tidak apa-apa, boleh, benar. Gitu ya saudara. Jadi untuk klasikal harian itu targetnya adalah target umum. Kalau klasikal evaluasi adalah target di kelasnya. Gitu ya. Oke, Masya Allah, sudah terpomong Ustaz Ani. Baik, selanjutnya kita memperhatikan video ini saudara agar nantinya kita semakin paham ya dalam 7 tahapan pembelajaran. Tadi yang pertama adalah kegiatan pembukaan. Isinya apa? Salam, tanya kabar. Baik, cukup. Tadi namanya kegiatan apa Ustaz-Ustazah? Pembukaan. Isinya apa? Salam, tanya kabar, doa. Oke. Selanjutnya kegiatan yang kedua apa? Apresiasi. Kegiatan lo ya, bukan tahapan lo ya. Apa tadi? Kegiatan yang kedua, klasikal. Ingat saudara yang kita lihat di sini lebih kepada klasikal
evaluasi ya, yang 60 menit di kelas. Oke. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua apa? Klasikal. Dalam klasikal itu tahapan yang pertama apa? Apersepsi. Apa itu apersepsi? Mengulang materi yang sudah diajarkan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi kita yang baru, mari kita apersepsi materi kita yang terakhir, yaitu pasal 9. Sama-sama kita baca pasal 9. 1, 2. Pasal 9, membaca surat. 1. Membaca surat hukumnya sunnah hanya pada rakaat pertama dan kedua. 2. Surat yang dibaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Baik, cukup. Tadi namanya tahapan apa? Apersepsi. Yang diapersepsi pasal berapa? Pasal 9. Nah, setelah apersepsi, tahapan selanjutnya apa? Penanaman konsep. Nah, penanaman konsepnya berarti pasal berapa? 10. Nah, coba kita lihat apakah benar. Baik anak-anak, baru kita masuk pada materi yang baru, yaitu pasal 10 tentang hukum. Nanti saya akan memberikan contoh kepada anak-anak, sedangkan anak-anak menunjukkan apa yang sudah dicontohkan pada anak. Siap anak? Siap saja. Allahu Akbar. Baik, perhatikan saja. Pasal 10 rukun. Sama 1, 2. Pasal 10 rukun. Tata cara rukun. Ganti lagi. Tata cara rukun. Perhatikan saja. Saya akan memberikan paparan komentarnya beserta dengan jelas contohnya. 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Perhatikan saja lagi. 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Baik, cukup ya saudara. Dan seterusnya, namanya tahapan apa ini tadi? Penanaman konsep. Yang ditanamkan pasal berapa? Pasal 10. Tadi poin 1 ya, diawali dengan bertakbir dan seterusnya. Itu ya. Nah, selanjutnya saudara, setelah anak-anak ditanamkan komentarnya, tadi ya, komentar pasalnya ya, diajak menghafal bersama. Oke, selanjutnya anak-anak di pemahaman ya. Pemahamannya berarti bagaimana caranya? Benar Ustazah, diulang-ulang. Coba. Mulai lagi dari atas, pasal 10 secara bersama-sama. Yuk, sama 1, 2. Pasal 10 rukun. Tata cara rukun. 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. 2. Bergerak turun, tubuh berdiri rata, tumit sedikit terangkat, bertumpu pada jari-jari kaki. Baik, cukup. Yang baru kita saksikan namanya tahapan apa saudara? Pemahaman konsep. Jadi setelah anak-anak tadi ditanamkan komentar pasalnya, selanjutnya dipahamkan. Caranya bagaimana? Ya diajak mengulang-ulang, benar Sarkito. Nah, selanjutnya saudara, karena dalam pasal 10 ruku itu ada gerakan fi'linya. Ada gerakan apa? Fi'linya. Maka kemudian anak-anak ditanamkan gerakan fi'linya. Caranya bagaimana? Memanggil satu anak untuk menjadi model. Sekarang semua perhatikan Mas Dana yang berdiri di depan anak-anak. Nanti Mas Dana akan memperagakan gerakan ruku yang kita sesuaikan dengan pasal yang sudah kita hafalkan bersama. Mas Dana siap? Siap. Baik, ya semua perhatikan
dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Sudah mengangkat ya. Kemudian yang gerakan kedua, perhatikan, bergerak turun, punggung terjulur rata, tumit sedikit terangkat, bertumpu pada jari-jari kaki. Perhatikan, bergerak turun, punggung terjulur rata, tumit sedikit terangkat, bertumpu pada jari-jari kaki. Baik. Yang ketiga, kepala rata sejajar dengan punggung dan pantat, tidak merunduk, tidak mendongak, jadi rata. Baik, luar biasa. Yang baru kita saksikan namanya apa, saudara? Penanaman konsep untuk gerakan fi'li. Jadi kalau di pasal tersebut ada gerakan fi'linya, setelah anak-anak dipahamkan komentarnya, selanjutnya satu orang diminta untuk menjadi model untuk gerakannya tadi. Dan tadi ini semua sudah kita lakukan sewaktu tahsin. Merasakan kemarin ya, dari pasal 1 sampai 18 ya. Nah, ternyata itulah cara runtutan mengajarkannya. Nah, setelah tadi anak-anak dipahamkan ya, ditanamkan proses fi'linya, selanjutnya anak-anak apa? Dipahamkan dan juga sekalian ditampilkan fi'linya. Nah, bagaimana caranya? Semuanya bersama-sama diajak untuk praktek. Anak-anak silakan sambil membayangkan pasal yang kita paparkan bersama, disesuaikan dengan gerakan tubuh yang akan kita lakukan. Yuk, bersama, anak-anak langsung melakukan gerakan. Diawali dengan bertakbir, seraya mengangkat kedua tangan. Saya lagi sudah. Diawali dengan bertakbir, seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Baik, bergerak turun, punggung terjulur rata, tumit sedikit terangkat, bertumpu pada jari-jari kaki. Nah, saudara, ketika pemahaman dan keterampilan fi'linya, kita boleh membenarkan ya, seperti yang dilakukan Ustazah di dalam video itu. Nah, ada anak yang kepalanya kurang menunjuk, maka diarahkan untuk menunjuk. Dengan cara jari-jari kaki direndahkan lebih dekat dari lutut atau memegang bagian belakang lutut. Oke, baik saudara, cukup ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita tampilkan komentarnya. Selanjutnya apa saudara? Anak-anak kita tampilkan komentarnya. Caranya bagaimana? Sudah pakai bersama gerakan. Diajak mengulang-ulang lagi bersama-sama. Maka sekarang mari kita belajarkan lagi hafalan komentar kita pasal 10 tentang buku. Bersama ya, nanti kita suara yang keras dengan gerak cantol yang baik juga. Ya, siap-siap semua. Bersama 1, 2. Pasal 10 ruku tanda ruku 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Luar biasa saudara semua. Sekarang kita berselang-seling menghafal supaya lebih hafal lagi dan semakin lebih mendalami lagi materi pasal 10 kali ini. Nanti saudara minta anak-anak membaca pasal 10 bersama. Kemudian poin 1 tata cara ruku dari kelompok putri, lanjutnya kelompok putra, lanjut lagi kelompok putri dan seterusnya. Kita baca bersama dulu ya. Pasal 10 1 2. 3 1 2. 1. Diawali dengan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Putra. 2. Bergerak turun, punggung terjulur rata, tumit sedikit terangkat, bertumpu pada jari-jari kaki. Oke, baik lanjut. Baik, cukup saudara. Tadi yang kita saksikan namanya tahapan apa? Keterampilan. Jadi tadi teknisnya ya saudara. Yang penting keterampilan itu kan menerampilkan sampai anak-anak lancar. Boleh tidak kanan, kiri, depan, coba putra, coba putri. Boleh ya, itu untuk hal teknisnya.
evaluasi. Isinya apa? Penilaian atau skor ya kepada gurunya. Oke, coba kita lihat evaluasinya. Anak, saatnya Ustazah akan mengevaluasi hasil hafalan komentar beserta gerak cantol dan gerakan untuk figurnya dari setiap masing-masing anak-anak. Nanti Ustazah akan panggil dua-dua. Silakan dari Mbak Diva dengan Mbak Jihan maju ke depan Ustazah. Baik, Mbak Diva sama Mbak Jihan sudah hafal komentar dan gerak cantolnya. Gerakan ini sudah. Sekarang saya minta dari Mbak Diva bacaan pasal 10. Pasal 10 Pelajaran 1 diawali dengan bertakbir seraya memakai kedua tangan seperti takbiran ihram. Bagus, hentikan dengan rukuk. Allahu Akbar. Oke, baik saudara yang sudah kita saksikan namanya tahapan